Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with me in English Corner. This time we will discuss about something new. Jika kalian ingin menjadi tour guide, kalian harus menguasai jenis teks ini. Seperti apa teksnya? Let's find out. So what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, place, or thing. Descriptive text adalah teks yang menjelaskan seseorang, tempat, atau benda tertentu. Nah, kali ini kita akan lebih fokus membahas descriptive text of place, or especially historical places. Then, generic structure of descriptive text. There are two here. The first one is identification. Identification is introduction of person, place, animal, or object. And for describing historical place, the name of place, location, and when did it built. Jadi di identification itu isinya adalah memperkenalkan orang, tempat, hewan, atau objeknya. Nah, khusus di historical place itu berisi nama tempatnya, lokasinya, dan kapan bangunan itu atau tempat bersejarah itu dibangun. Then the second one is description. A description of something by describing its features, form, colors, anything. For describing historical place, what object or building are there, the story of the place, and what we can do there. Jadi di description itu isinya adalah menjelaskan lebih detail tentang ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, atau yang lain. Dan di historical place itu berisi tentang apa aja objek yang di sana, kemudian cerita di balik objeknya, dan apa saja yang bisa kita lakukan di sana. And then language features of descriptive text, atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif. The first one is noun or object. For example, Borobudur Temple National Museum. And then the second one is adjective atau kata sifat. Fungsinya to clarify the noun, untuk menjelaskan kata bendanya. For example, Pride Temple, largest temple, beautiful beach. Adjektifnya adalah bright, largest, and beautiful. Jadi fungsinya di sana adalah menjelaskan kata bendanya. And third one, using simple present or simple past. Ya, pattern dari simple present adalah subject plus verb 1 plus object. And simple past, subject plus verb 2 plus object. Ya, kalian bisa cari materi simple present or simple past di video-video yang lain ya. And then another language feature is action verb. Verb that show an activity. Itu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. For example, take, walk, and etc. Okay, we have an example here for descriptive text of place with the title Taj Mahal. Okay, let's identify the direct structure of the text from identification. Identification itu berisi nama tempat, lokasi, dan waktu kapan tempat tersebut dibangun. Oke, dari teks Taj Mahal kita dapatkan bahwa paragraf pertama itu adalah identification. Kenapa? Karena terdapat nama tempatnya itu Taj Mahal, and then lokasinya adalah dari kalimat it is specifically located in Agra, and then kapan dibangunnya. This building was established during reign of Mughal Emperor Shah Jahan. Jadi identification adalah paragraf pertama. And then the second generic structure, that is description. Description isinya adalah penggambaran lebih detail dari tempat yang sedang digambarkan. Oke, dari teks tersebut, teks Taj Mahal, dapat kita ketahui bahwa ada cerita di balik pembuatan atau pembangunan Taj Mahal. Kemudian di situ juga dijelaskan apa saja yang ada di Taj Mahal dan bagaimana pemandangan atau penampakannya. Jadi description ada di paragraf kedua. And then language features of Taj Mahal text. Unsur kebahasan apa yang dipakai dalam
teks Taj Mahal. Oke, yang saya beri tanda hijau atau bold hijau itu adalah noun. Kemudian yang merah itu adjective. Ya, yang hijau itu ada Taj Mahal, nounnya kata bendanya Taj Mahal, building, kemudian di paragraf kedua ada grave yang artinya makam, kemudian ada gate, gerbang, garden, and then mosque, and then living room. Itu adalah noun. Kemudian adjektifnya di paragraf pertama ada famous, yang artinya terkenal, beautiful, indah, history, bersejarah. Kemudian di paragraf kedua ada majestic atau keren, and then white, putih, beautiful, and wonderful. Kemudian language feature yang berikutnya adalah penggunaan simple present. Ya, kita bisa diketahui dari paragraf pertama dulu ya. Itu ada kalimat Taj Mahal is one icon from India which is very famous for its beautiful architecture and history. Itu menggunakan simple present karena di situ ada subject followed by to be is. And then second sentence juga masih pakai simple present. It is specifically located in Agra. Kemudian di paragraf kedua masih ada penggunaan simple present di kalimat the buildings look so majestic. And then the Taj Mahal consists of the main gate, the garden, and bla bla bla. Itu juga masih menggunakan simple present. Dan kalimat terakhir juga masih menggunakan simple present, yaitu especially at sunrise and sunset, this building looks so wonderful. Di situ ada kata looks, itu menunjukkan masih menggunakan simple present. Kemudian penggunaan simple past, kita bisa lihat di paragraf pertama itu ada penggunaan simple past. Itu kalimat this building was established. Nah, itu pakai to be was, itu menunjukkan sudah menggunakan simple past. Kemudian di paragraf kedua lebih banyak daripada paragraf 1 tentunya. Di kalimat pertama saja sudah menggunakan simple past. Di situ ada was dedicated, dan kalimat kedua juga masih menggunakan simple past, ada had two other wives, had two other wives. And then kalimat berikutnya juga masih menggunakan simple past. Mumtaz Mahal was the one he loved very much. Kemudian kalimat berikutnya juga masih menggunakan simple past. Then Mughal Emperor ordered his minister, itu juga simple past. Okay, we have another text here with entitled Borobudur Temple. Please do check your understanding about descriptive text of place. Identify the language features of Borobudur Temple text. Then you may write down your answer on comment box below. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Okay, thanks for watching. If you have any questions, please write down your questions on comment box below. Atau kalian punya saran untuk materi yang ingin dibahas berikutnya, juga bisa tulis di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.